Kemarin kita ada post satu pool lah. Pool tuh macam mana? Undian di Facebook Kalawon. Kita tanya kamu mau kita bikin review mengenai kom ataupun judging pengalaman yang kita dapat di Sandakan Betacom. So, let's check the result. Assalamualaikum, salam damai guys. Jumpa kita lagi di video hari ini. So video hari ini saya akan share experience review lah the judging. Sebab voting yang menang tu adalah ramai yang mau kita review judging, okay? Judging di Sandakan Beta Championship. So hari ini saya akan review dia sambil-sambil tu kamu kasih kawan saya kamu tengok. Sambil-sambil tu sebab kita ada stok baru di TPK. Oke, so sambil-sambil tu saya mau grading nih di TPK. Oke, so review mengenai judging. Saya akan share pengalaman lah. So benda pertama yang terjadi di Sandakan tu, so first day judging tu, semua judge ada 5 orang lah, semua 5 orang. Kalau coba siapa yang baru masuk tu, kamu tengok video saya sebelum ni, saya ada buat vlog di Sandakan lah. Vlog pergi farm dan juga vlog itu competition lah, judging di sana. Jadi so sebelum kita start judging tu, head judge bagi kita kepada 2 kumpulan lah. So kumpulan pertama dengan kumpulan kedua. Setiap kumpulan tu ada 2 orang judge. So daripada 2 orang tu ada 1 orang dia punya leader lah, so call leader. And then so grup pertama tu brother DK, Beta dengan Noisy Boy. So leader dia Noisy Boy. Grup kedua tu adalah Felix dengan saya. Dan head judge kita brother Alex, dia bagi Felix sebagai saya punya leader lah, leader of the group. Okay, so we proceed pergi judging lah. But before judging tu, dia ada, saya lupa kurang lebih berapa banyak kelas di Sandakan tu. Tapi kelas tu, kelas list tu semua dibahagikan kepada 3 grup. Wah, kamu tengok ni di TPK bar dibahagikan kepada 3 bahagian yang perlu dijudge. Okay, bagian pertama satu grup yang bikin, bagian kedua satu grup lagi yang bikin, ada satu bahagian yang ditanda bulat, maksudnya semua kena pergi lah. So itu plan awalnya lah. And then kita start judging somewhere around jam 10 kah, 10:30 kah, sampai macam tu lah. And then lepas kita judging, semasa judging tu, mula-mulanya saya lah, pengalaman saya lah, kami bergerak dengan Felix untuk 2 kelas pertama. Oke, 2 kelas pertama tu kita bergerak bersama. And then selepas tu masuk kelas ketiga, saya request dengan Felix, saya cakap kalau kita berikutan begini ni, dia jadi lambat bro, dia jadi lambat. Sebab kita ada banyak kelas, and then kita ada crew juga, kita ada apprentice juga, and then why don't we go separate. So my job basically dalam itu kom adalah bagi mereka shortlist. Shortlist ni yang mana saya pergi masuk itu kelas, and then saya saring bro. Saya saring based on form and finish. So that's what I do. That's my style bro. Sebab kita terbiasa dengan KBS. KBS tu my own com lah. Saya saring, and then kita bagi shortlist. Shortlist ikan-ikan yang perfecto dia punya form and finish. Tidak juga perfecto lah, at least the best on apa yang ada pada ketika itu. And then yang ada fault tu kita akan tanda bro. VF, ventral fault, coder fault, atau apa-apa fault lain, koyak kah, apakah, okay, overscaling kah galaxy, saya akan tanda bro. And then mana-mana yang okay tu kita akan bagi star. So star tu dia masuk shortlist lah. So bila saya sudah bagi shortlist, of course saya akan bagi shortlist sekurang-kurangnya 5 bro, sebab placing 5. So ada yang shortlist dia 9 ekor, ada yang shortlist dia 6 ekor, ada yang 5 ekor. Tapi saya ingat yang saya bagi shortlist tu ada satu kelas, apa sudah nama dia itu saya lupa soal nama tu kelas, tapi itu kelas 3 saya shortlist, 3 saja. Yang lain tidak boleh, bagi saya lah tidak boleh, sebab dia ada heavy fault on form and finish. And then
eventually dengan metode KBS yang saya pakai itu, yang kita biasa KBS yang saya biasa pakai, and then saya siap saya punya tas somewhere lebih kurang jam 2.30 petang, 2.15 atau 2.30. So very easy lah, sebab kita sudah ada principal guide kita masuk saja, terus kita buat shortlist tuh, kita kasih star mana yang oke dia punya form and finish, so kita kasih tinggal di sana. Sebab dalam KBS lah kom saya, kita punya judging style. Every time kita masuk pergi kelas, kita akan cari dulu form and finish yang oke ataupun terpadu, bro. So daripada tuh, let's say lah, saya bagi contoh ada 20 kelas, 20 entry. So dalam 20 tuh kita downstream dia, pong, kita dapat tinggal 10 lagi yang FNF oke. So daripada 10 tuh baru kita refer kelas color dia balik. Let's say kalau dia solid, dan kita cari yang paling less solid, dan dari sana baru kita atur dia punya placing lah. So that is what basically I use, and that is what basically happen, bro. But ada few things yang saya would like to review in a positive way, bukan negative way. Okay, salah satunya adalah, kejap, oh ini female di TPK kah? Female kah, bro? Salah satunya adalah, ini yang saya notice mengenai judging, ini tidak kena-mena dengan organizer. Untuk kom begini, bro, terbaik organizer, bro. Lihat, bagi saya itu kom macam saya pergi kom KBS, dengan quality sijilnya, dengan semua entry dapat sijil, dengan piala dia yang cantik, and then very good for organizer. But few things need to review on this judging method. To be honest, saya sedikit terkejut dan juga sedikit kecewa, bro. Why? Sebab ada few things yang tidak selari dengan apa yang selalunya kita amalkan. Mengkali beberapa judge lain mempunyai amalan judging yang lain, atau principle judging ataupun standard yang lain, and then compare to us. So masalah nomor satu adalah perbezaan standard, bro. Yang diguna pakai. Saya pun tidak pasti apa standard yang judges lain guna. Cuma yang saya tahu bukan MBS lah. Yang saya datang, dengan yang pergi sana, kita menggunakan standard KBS, yaitu form and finish sangat diutamakan. Sebab dalam KBS nih, kita ada satu prinsipal yang mana kita cakap, mau cari ikan yang kalau cantik tuh senang, bro. Banyak gila, bro. Tapi mau cari ikan yang form and finish dia cantik dan dia punya warna cantik, itu susah, bro. So that's why itulah kita punya prinsipal dalam KBS. Bila kita masuk kelas, kita akan downstream dulu mengikut form and finish punya fall, and then daripada yang besar tuh, dari sana baru kita refer on color kelas dia. Kalau dia main solid, solid punya definition. Kalau dia main pattern punya definition. So dari sana kita akan cari placing. So perbezaan dia, apa yang saya nampak, contoh ketara macam mengkali di luar sana lah, bila kita menjual ikan, dan kita selalu educate customer yang mana ikan split ventral, sebelah split, sebelah tidak split, itu selalu tidak digalakkan untuk main, bro. Sebab kita tidak cari yang tuh. And then contoh lagi, koyak, bro. Ikan koyak nih memang tidak boleh bawa runding, bro. Dia koyak, bro, koyak. Tapi apa yang terjadi, ada beberapa result, sebab saya tidak buat placing di kom sana, bro. Saya cuma buat shortlist sahaja. Ada beberapa result yang against itu principle. So feedback yang saya dapat daripada kenapa dibuat begitu adalah karena warna diutamakan kah, warna mau ditinggu kah, apa kayak non cakap tuh. So saya sangat terkejut. So for me, this is not good, bro. This is not good. Kita sepatutnya mempunyai satu standard yang fix, bro, yang diguna pakai di Sabah ini, bro. Saya tahu di sebelah Semenanjung sana ada standard MBS, tapi for me MBS itu still tidak applicable untuk dipakai dan unnecessary untuk dipakai di Sabah. Why?
Sebabnya semasa standard itu dibuat oleh tim-tim di Semenanjung, saya rasa saya sendiri antara organizer yang most aktif membuat di sini tidak dijemput ataupun Zoom meeting untuk discuss sama-sama ini guideline. So for me, sebab ikan yang kita ada di sini, breeder kita buat quite different dengan apa yang ada di sebelah, bro. Okay, the different dia itu contoh dari segi ikan kita sini mengkali kalau color macam multi ataupun HM yang AOC itu mengkali belum semeriah mana, bro. Tapi di sini kita membuat vintage, bro. Kita menjaga vintage, bro. So tiba-tiba guideline lain yang dipakai, sedangkan contoh sebagai contoh vintage begini lah fault dia. Kalau selalu KBS ataupun mana-mana kom yang kita main di sini memang tidak placing, bro. Tapi tiba-tiba placing, bro. So agak mengecewakan pemain, bro. So to make it short, apa yang saya mau bagi tahu adalah kita di Sabah perlu ada satu standard yang fix, bro. Dan standard itu haruslah digubal oleh breeder ataupun semua player yang terlibat dalam bidang industri ikan laga Sabah itu sendiri, bro. Okay, because nobody knows better than us, bro. We live here, we sell here, we breed here, we have our community here, so we should know better than others, bro. Okay, so that's my advice lah. And then apa lagi ya? Oh ya, yang kedua lagi review saya mengenai masa judging tuh, masa judging yang terlalu lama, bro. Saya pun tidak ingat sudah jam berapa, tapi I think we finish judging somewhere malam, bro. Entahlah jam 8, jam 9 mengkali atau 9:30. Okay, so for me judging sampai kelewat malam nih, bro, tidak efektif, bro. Sangat tidak efektif. Sebabnya kenapa? Yang menjudge itu bukan robot, bro. Bukan kita kasih masuk saya smoking. Bukan kita kasih masuk kertas lepas tu auto ABC dia, tidak, bro. Yang menjudging tu manusia, bro. So manusia ni dia diberi kesan dengan beberapa faktor lain. Satu, penat akan membuatkan judging dia tidak excellent, sudah. Kedua, terlampau lama akan hilang fokus, bro. Okay, terlampau lama akan hilang fokus, bro. Ketiga, bila badan dia sendiri kau dari siang sampai ke malam mandi pun belum, apa pun belum, melekat-lekat badan, mesti judging dia akan lari punya tu, bro. So we would like to suggest changes in kita punya judging lah. Okay, yang mana kalau kita punya kelas banyak, kita perlu tambah banyak judge, bro. Okay, okay, dan judging kita, kalau yang saya tengok sekarang lah, setiap kelas minimumnya akan diberi 2 atau 3 judge jalan bersama. So apa yang saya nampak dan daripada pengalaman kita buat Kalauan Beta Show sudah masuk competition ke-7 sudah. Di ke-7 ni kita akan buat pembaharuan untuk untuk memastikan kita punya kom akan cepat selesai dan cepat dapat result. Player pun tak payah tunggu, bro. And then apa yang best dia? Bukan apa yang best dia. Apa yang saya mau bagi tahu adalah tengok kalau kita buat judging dari jam 10, lepas tu hantam lewat ke sampai malam pukul 9 lah, 10 lah, 11 lah. So I don't think it's a very effective and quality result yang kita akan dapat, sebab judges sudah penat. Okay, sudah penat. And then so pembaharuan dia adalah yang saya akan buat di KBS volume 7 minggu depan ini adalah setiap judge tu dia akan bawa satu apprentice. Okay, so dorang bukan lagi berdua sama judge. So dorang akan dibagi kelas-kelas dorang. So dorang akan, ini standard saya lah, KBS lah. Dorang akan masuk pergi kelas. So the first thing dia perlu bikin adalah downstream itu candidate di dalam itu kelas kepada yang dia punya form and finish sahaja. Okay, sebaiknya yang tiada fault besar dalam form and finish. Okay, so dia bagi star, dia tinggalkan di sana. Lepas tu dia next lagi selesaikan. Kalau dia ada tugasan 10 kelas untuk di downstream, buat 10. Lepas siap 10 downstream, baru dia balik kepada itu kelas
Oke, baru dia kenapa saya suruh dia kena balik begitu kelas? Sebabnya kalau dia straight, dia downstream itu kelas, dia dapat, lepas tu dia propose untuk placing, dia akan jadi jam sikit bro, sebab kau akan tengok itu ikan, tengok itu ikan, tengok itu ikan, terus dan terus. Oke, so sebaiknya contoh saya pergi downstream ini solid bro, lepas saya pergi downstream ini solid pula, ini solid, and then saya ada contoh lah 7 shortlist. Then saya pergi kelas line. Berarti saya akan terlupa sudah itu solid. After saya pergi kelas line, saya selesaikan, then saya masuk balik, then saya akan ada fresh view untuk propose itu placing. Okay, propose placing. So propose placing maksud dia akan propose placing 1 sampai 5, and then dia akan panggil head judge akan verified dengan dia, okay, is it ngam ke tidak 1 sampai 5, or any other fault yang terlepas pandang, atau any other factor, wow factor yang terlepas tengok. So itu I think much more better. Sebab last time kita bikin KBS volume 6, volume 6 dengan 835 entry. I think lah 835. Kita manage to siap judging class pada pukul 3:30 petang. Dan somewhere around 5:30 petang kita sudah ada kita punya King of Show, Queen of Show, King of Finish. So I think macam tu kita akan buat. So thank you to organizer panggil saya pergi sana. And then I think itu saja review, saya terlalu panjang nanti nih. But overall review ni adalah bertujuan untuk penambah baikan. Okay, stay positif. Okay, stay positif. Jangan pula negatif bro. Okay, review ni dibuat adalah untuk menambah baik bro. Kalau kita tidak address ini problem, nanti lama-lama ini problem akan jadi besar bro. So kalau kita notice ini problem awal dan kita fix it, rectify it, clarify it, it should be a very good industry and hobby to live on. Okay? So if you have any other video yang mau saya buat selepas ini, drop your comment below. And then jangan lupa, see you on KBS Volume 7 minggu depan, 19 hari bulan, Friday. Check it out. Bye-bye. Hey guys, sorry saya lupa bagi tahu tadi. Ada few things lagi perlu di compliment kepada kita punya organizer. Satu benda yang mana dia punya result bukan nombor saja tapi with nama. Kenapa penting kita buat begitu bro? Macam di KBS pun kita buat begitu. Sebab play yang menang tuh dia akan rasa gembira bro bila nama dia tertulis di sana bro. Kedua, play yang ingin tahu siapa pemenang dia itu akan on the spot tahu, instead of dapat nombor macam mau cari nombor ekor pula. Okay, so good job to organizer. And then one more thing lagi, I will really stress out supaya any judges di Sabah yang buat judging, tolong tulis itu fault di tank dia. Why? Sebab player bayar bench in fee bukan saja orang mau menang bro, tapi kebanyakan orang mau belajar bro. So kalau dia kasih masuk itu tank clean, dia ambil pun balik, bench out pun clean, dia tidak akan dapat belajar apa-apa bro. Takkan ada 500 player, 500 mau pergi bubut judge, pergi tanya kenapa kan? Alright, judge pun bukan semua setiap ekor dia tengok tuh. So really please, much better kalau kita conteng itu tank bro, dan it's more transparency dan clear tahu. Kalau kita tidak conteng, nanti akan jadi player akan pikir, dia tengok kan tidak ikan saya, kan? So things like that bro. So if you really do your job, you should honor your decision, honor your judging punya principle. Okay, so see you, bye bye. Bye.